Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua ya di sini. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Iqbal Manggala Putra dengan NIM 23030234023 yang telah menyelesaikan magang di PUI PT Biomik Uner. Di sini saya akan membahas terkait apa itu molecular docking. Molecular docking itu apa sih? Molecular docking merupakan suatu metode komputasi untuk memprediksi interaksi antara ligan dan juga protein target, di mana pada molecular docking terdapat sebuah reseptor dan juga sebuah ligan, yang kemudian ligan ditempatkan pada sisi aktif protein untuk memperoleh nilai posisi pengikatan yang paling sesuai, sehingga didapatkan ligan dan reseptor yang kemudian diharapkan dapat menjadi sebuah kandidat obat bagi suatu penyakit. Aplikasi yang saya gunakan untuk proses redocking kali ini adalah Chimera dan juga Autodocvina sebagai majoring prosesnya, kemudian Avogadro untuk preparasi ligan, kemudian ada juga RSCBPDB untuk mencari koridor protein dan juga PubChem untuk mencari struktur liganya itu. Kemudian ada juga aplikasi alternatif yaitu GhostView dan juga ChemDraw yang dapat digunakan untuk preparasi ligan target itu sendiri. Mencari kode protein, kita bisa pergi ke web RSCBPDB untuk mencari protein, kemudian pergi ke kolom search dan masukkan kode proteinnya. Di sini saya memakai satu RR, di mana itu adalah human estrogen receptor ligand binding domain with complex with raloxifene. Dan yang harus kita perhatikan saat memilih protein adalah metode dan juga resolusinya. Yang dilakukan adalah melakukan fetch by ID, kemudian kita masukkan kode protein yang kita dapatkan tadi, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik select, kemudian kita hapus chain A atau B bebas karena di sini terdapat dua chain dalam satu protein. Kemudian kita delete, kemudian kita juga menghapus solventnya dengan cara klik HOH kemudian delete. Kemudian kita melakukan doc prep dengan pergi ke tools surface binding analysis, kemudian kita melakukan doc prep. Lalu akan muncul seperti ini, kita oke, lalu prosesnya akan berjalan di latar belakang. Kita tunggu di sini, kemudian akan muncul nge-pop up tampilan seperti ini, lalu kita oke, lalu akan muncul pop up lagi, lalu kita dapat klik oke lagi. Kemudian prosesnya akan berjalan lagi, kemudian kita tunggu. Setelah tunggu akan muncul opsi save, dan di sini kalian bebas untuk menamai filenya seperti apa. Di sini saya akan menamai dengan file name 1err underscore kompleks, karena di sini yang kita dapatkan adalah gabungan dari ligan dan juga proteinnya. Kemudian kita klik save saja. Nah, setelah save kompleks tadi, kita buka lagi kompleksnya, lalu kita pilih residu natif ligannya, kemudian akan muncul residu ligan akan terpilih, kemudian kita delete. Nah, ini yang kita lakukan ini untuk save protein aja, jadi protein tanpa ligan, lalu kita bebas untuk memilih menamainya apa. Di sini saya menamai 1RR underscore reseptor karena protein kan termasuk reseptor. Lalu kita close session, lalu kita buka kompleks lagi, lalu sekarang kita pilih proteinnya dengan cara memilih ligan. Habis itu kita pilih ligan, lalu kita invert all section, lalu akan terpilih reseptornya, kemudian hanya akan tersisa ligannya. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita save sebagai mol2, lalu kita namai bebas. Di sini saya menamai dengan 1RR underscore ligan. Untuk mencari sisi aktif, kita mulai dengan membuka file reseptor yang kita save sebelumnya. Kemudian setelah terbuka, kita file, terus open, terus buka file ligan yang telah kita save sebelumnya. Kemudian setelah kita tahu lokasinya, kita open, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk yang reseptor berwarna krem, kemudian yang ligan akan berwarna biru, pokoknya beda warna. Lalu kita pilih ligan, kemudian pilih zone, kita masukin 5 angstrom untuk mencari posisinya. Kemudian untuk mencari posisinya, kita bisa pergi ke favorit, terus klik command line, terus kita masukin ini, measure center cell, untuk mengetahui posisi dari sisi aktifnya itu. Kemudian ketika kita di enter, maka akan muncul koordinat yang menyatakan sisi aktif pada tersebut. Proses redogging dimulai dengan kita pergi ke arah tools, terus surface atau binding
editing, terus kita pergi ke Autodocfina, terus kita tentukan output filenya, dimana di sini itu kita kayak menentukan luaran dari hal ini. Kita bebas menaruh di mana, tetapi penamaannya diperhatikan, dimana di sini saya menamainya satu URL underscore redocking, terus dikasih suffix atau akhiran .pdbqt, terus kita oke, terus kita pilih reseptor dan ligand, karena tadi kita pilih reseptor hashtag 0, ligand hashtag 1. Setelah menentukan opsi outputnya dan menentukan mana reseptor mana ligand, kita pergi ke pembentukan grid box, dimana kita di sini ada opsi center dan juga size, dimana center adalah koordinat dimana sisi aktif itu berada, yang sebelumnya sudah kita cari. Kita masukkan saja angkanya sesuai dengan yang kita dapatkan tadi. Kemudian untuk size-nya di sini juga bebas, tetapi di sini saya memakai 20 20 20 karena itu sudah sesuai dengan ligand yang ada pada sisi aktifnya ini. Ligandnya itu sudah sesuai dengan ukuran grid box-nya. Lalu kita oke, maka proses akan berjalan di latar belakang. Di sini terlihat pada layar sebelah kiri bawah, di situ tertulis running, di mana itu tandanya bahwa ini sedang berjalan. Proses redocking sedang berjalan. Kemudian setelah selesai nanti akan muncul pop up. Sebentar, kita tunggu dulu. Setelah selesai nanti akan muncul pop up, di mana itu akan menyatakan hasil dari redocking itu sendiri. Akan muncul nilai binding affinity atau dock score. Biasanya orang-orang bisa menyebutnya binding affinity atau dock score. Nah, ini sudah muncul binding affinity-nya di sini diketahui sebesar minus 10,9 sekian ya. Nah, itu sudah tergolong bagus karena ini kan juga termasuk ligand asli ya yang dilakukan redocking. Kemudian kita melakukan save dengan cara save molto, terus kita kasih nama di sini saya kasih nama redocking result. Terus ini pastikan yang dipilih adalah docket yang sudah berhasil di docking, kemudian di save. Nah, untuk mencari nilai RMSD di sini kita pergi ke web yang sudah saya tampilkan sebelumnya, lalu kita memilih dari file yang akan kita hitung RMSD-nya, yaitu file ligand asli yang belum di-docking dan juga file hasil redocking result yang sudah kita lakukan. Nah, di sini RMSD itu menentukan posenya apakah sama. Kesamaan pose ini biasanya maksimal 2 angstrom. Di sini kita dapatkan nilai RMSD-nya itu 0,694, di mana itu masih memenuhi skala minimal dari nilai RMSD, yaitu 2 angstrom seperti itu.